Makam dan riwayat sejarah Datu Haji Zainal Ilmi Martapura, Kalimantan Selatan. Haji Zainal Ilmi adalah seorang tokoh ulama yang sangat berpengaruh di kalangan masyarakat dan pejabat pemerintahan. Dilahirkan pada malam Sabtu, pukul 4:30 waktu subuh tanggal 7 Rabiul Awal 1304 Hijriah, di Desa Dalam Pagar, dari pasangan Haji Abdus Samad bin Haji Muhammad Said Wali bin Aminah binti Haji Syahabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Hajah Komariah. Sejak masa kanak-kanak hingga dewasa ia diasuh dan dididik serta dibesarkan dalam wadah ilmu dan keluarga yang agamis, serta ini pula yang memberikan sinar dan menjadikan iman dan keislamannya lebih mantap dan mendalam. Masa mudanya tidak seperti pemuda kebanyakan, dia tidak pernah menggunakan masa mudanya dengan pekerjaan sia-sia dan tidak berguna, tidak pernah berbuat pekerjaan yang dianggap kurang sopan dan selalu berperangai dengan akhlakul karimah, sesuai dengan pendidikan yang diterimanya sejak masih kanak-kanak dari kedua orang tuanya sendiri, dalam lingkungan orang yang taat beragama. Masa mudanya digunakan lebih banyak untuk berbuat bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu mengisi waktu dengan berbuat ibadah, memelihara waktu dengan mengerjakan yang sunat-sunat dan selalu menghindarkan diri dari perbuatan syubhat, lebih-lebih yang dilarang agama atau yang haram. Dari masa mudanya inilah ia mempersiapkan diri menjadi seorang ulama yang terkemuka. Zainal Ilmi muda banyak belajar pada para ulama terkemuka pada zamannya, di antaranya 1. Kiai Haji Abdus Samad, yaitu ayahnya sendiri yang mula-mula belajar ilmu Arabiyah, fikih dan hadits selama kurang lebih 6 tahun. 2. Menuntut munazharah yang lamanya kira-kira selahzah atau sesaat, kepada Kiai Haji Muhammad Amin bin Kadi Haji Mahmud, Pasayangan, Martapura. 3. Syekh Abdurrahman Muda. 4. Kiai Haji Abbas bin Mufti Haji Abdul Jalil. 5. Kiai Haji Abdullah, Letrat Agama, bin Kiai Haji Muhammad Soleh. 6. Menuntut munazharah pula selama selahzah atau sesaat, kepada Kiai Haji Muhammad Ali bin Abdullah Al-Banjari. 7. Kiai Haji Khalid, Desa Dalam Pagar, Martapura. 8. Kiai Haji Ahmad Nawawi, Desa Dalam Pagar, Martapura. 9. Kiai Haji Ismail, Desa Dalam Pagar, Martapura, ayah dari Kiai Haji Abdul Rahman Ismail, mantan Kepala Departemen Agama Kabupaten Banjar. 10. Haji Ahmad Wali, Kuin, Banjarmasin, murid Haji Masaid Wali, kakek guru Zainal Ilmi. Dengan disertai pesan guru-gurunya tersebut, yaitu, jika kamu berkehendak mula-mula masuk kepada fan ilmu nahwu atau fan fikih atau fan usyul, yaitu mesti lebih dahulu mengetahui mabadi yang asyarah serta tarifnya supaya landang penglihatanmu. Menurut riwayat, bahwa Tuan Guru Haji Zainal Ilmi ini adalah Khalifah Mufti Haji Abdurrahman Sidik, Sapat, Riau, karena ketika Mufti Haji Abdurrahman Sidik hendak berangkat pindah ke Tembilahan, Sapat, Riau, ditanya oleh salah seorang yang tua di kampung Dalam Pagar. Siapakah pengganti guru di kampung ini kalau guru berangkat? Anang Ilmi penggantiku, jawab Tuan Guru Sapat sambil menepuk bahu Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Maka terperanjatlah sembari tertunduk mendengar keputusan sekaligus amanah dari Syekh Abdurrahman Sidik kepadanya, sehingga sejak itu Tuan Guru Haji Zainal Ilmi selalu menunduk. Guru Haji Zainal Ilmi mempunyai bentuk jasmaniah yang gemuk pendek adalah menggambarkan dan merupakan ciri khas, bahwa ia mempunyai himah atau semangat dan cita-cita yang tinggi, tabah hati dan tawakal. Ia adalah sebagai seorang ulama yang mempunyai sifat-sifat keutamaan, berakhlakul karimah, tawadhu, rendah hati, berjiwa sosial, suka menolong fakir miskin, waras serta pemurah. Selama hidupnya banyak keluarga yang tergolong ekonominya sangat lemah mendapat santunan setiap bulan darinya termasuk para janda tua. Hal ini tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, kecuali orang kepercayaannya yang menyampaikan dan orang-orang yang disantuni. Setelah ia wafat barulah diketahui oleh orang banyak atau masyarakat Dalam Pagar tentang sifatnya tersebut. Sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga tidak meninggalkan usaha ikhtiar untuk kehidupannya sehari-hari. Sebagai bukti bahwa ia pernah mendirikan pabrik penggilingan padi dan usaha kelistrikan.
Di antara karamat Tuan Guru Haji Zainal Ilmi adalah, ketika terjadi kebakaran di suatu kampung anak muridnya, dan ia sedang mengajar di rumahnya, pada waktu itu banyak juga muridnya yang hadir. Tiba-tiba Tuan Guru mengatakan, "Kita berhenti sebentar." Dan murid-muridnya pun menyaksikan sang guru dalam kemasygulan. Kemudian ia masuk ke dalam kamarnya dan melepaskan pakaiannya lalu mengambil 2 buah timba untuk diisi penuh air di sungai yang ada di depan rumahnya, di kampung dalam pagar. Air yang diambil di sungai kemudian dibawanya ke jalan dan terus disiramkannya pada jalan tersebut, setimba ke sebelah kanan dan setimba ke sebelah kirinya. Selesai melakukan hal tersebut kemudian ia masuk ke dalam rumah, dan bertemu dengan ibunya. Ibunya lantas berkata, "Mengapa kamu siramkan air itu di jalanan, sedangkan kamu susah payah mengambilnya dari sungai? Menurut pikiranku akan lebih bermanfaat air itu jika dibawa ke rumah untuk mengisi tempat-tempat air yang kosong." Demikian kata ibunya dengan keheranan memperhatikan perbuatan putranya. Kemudian ia menjawab pertanyaan ibunya tersebut, "Kita menolong orang yang sedang kesusahan, yaitu orang yang sedang kebakaran." Lalu kata sang ibu, "Apakah ada kebakaran di tengah jalanan?" Kalimat tersebut ia ulang beberapa kali. Berselang 3 hari kemudian setelah kejadian perbuatan tersebut yang dianggap kurang masuk akal oleh orang tuanya itu, datang seorang berkunjung ke rumahnya dan kemudian orang tersebut berkata, "Guru, kami sangat berterima kasih kepada guru. Di kampung saya terjadi kebakaran dan setelah membawa korban beberapa rumah penduduk kemudian saya bertawasul dengan meminta pertolongan kepada guru. Setelah itu guru saya lihat datang memberikan pertolongan dengan membawa 2 buah timba dan menyiram api tersebut. Akhirnya api tersebut padam dengan seketika. Dan inilah keperluan ziarah ke sini, sekedar menyampaikan terima kasih atas pertolongan guru kepada kami di kampung Sungai Salai, Margasari." Di antara karamatnya yang lain adalah, pada suatu hari seorang desa, dia mempunyai kebun durian, dan kebunnya itu masih belum pernah menghasilkan buahnya. Petani desa tadi rupanya mempunyai niat atau hajat, jika kebun duriannya tersebut mengeluarkan buah maka akan diberikan atau dihadiahkan kepada Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Ternyata pada tahun itu pada musimnya berbuah sebanyak 3 buah saja. Si petani desa tadi tidak ada kesempatan untuk memberikan secara langsung hadiah buah durian yang diniatkannya, maka ia terpaksa menitipkan kepada tetangganya yang kebetulan akan bersilaturahmi kepada Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Dalam perjalanan orang yang diamanahi tadi rupanya tidak berpikir panjang lalu dibelahnya sebuah di antaranya dan dimakannya. Sesampainya di pasar Martapura ia pun membeli sebuah durian untuk sebagai ganti durian yang dimakannya. Tak berapa lama di perjalanan akhirnya sampailah ia ke tempat Tuan Guru Haji Zainal Ilmi dan ia langsung menyerahkan ketiga buah durian tersebut. Oleh Tuan Guru Haji Zainal Ilmi 2 buah durian diantaranya ia ambil dan 1 buah dibelah dan disuguhkannya kepada tamu yang membawakan durian tadi. Secara berkelakar ia berkata, "Bagaimana rasanya dengan yang kamu belah dan yang dimakan di perjalanan tadi? Manis yang mana dengan yang ada ini?" Maka air muka tamu tadi segera berubah, karena hal yang dilakukannya di perjalanan rupanya diketahui oleh Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Sekitar tahun 1956, di Kalimantan Selatan sedang berkecamuk gangguan keamanan yang dilancarkan oleh KRYT yaitu Kesatuan Rakyat yang tertindas di bawah komando Ibnu Hajar. Dengan alasan kekecewaan, pasukan gerombolan Ibnu Hajar pada masa itu telah melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada rakyat yang sebenarnya tidak bersalah. Maka dari hal tersebut Tuan Guru Haji Zainal Ilmi mendapat kepercayaan diangkat oleh pemerintah menjadi penasehat Badan Pemulihan Keamanan Daerah, Kabupaten Banjar. Pada masa itu di daerah ini mempunyai wilayah meliputi daerah Tanah Laut dan Barito Kuala Yanak sekarang sudah menjadi daerah otonom berdiri sendiri. Badan Pemilihan Keamanan setiap hari Jumat mengadakan penerangan di tempat yang dianggap perlu dan dalam penerangan tersebut Tuan Guru Haji Zainal Ilmi selaku penasehat sekaligus sebagai ulama ikut serta memberi wejangan yang berupa seruan dan nasihat kepada anggota gerombolan yang telah tersesat.
Tuan Guru Haji Zainal Ilmi menikah dengan Hajah Purnama binti Zakaria bin Abdullah bin Kiai Haji Muhammad Khatib bin Mufti Pangeran Haji Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Namun tidak mempunyai keturunan. Menjelang wafatnya Tuan Guru Haji Zainal Ilmi banyak didapati keganjilan terhadap dirinya, namun tidak dimengerti oleh yang lainnya. Seperti pada waktu ia hendak pergi ke Karangintan dalam rangka berdakwah, maka ia menyuruh seseorang pergi ke rumah orang tua istrinya yang muda, karena pada waktu itu istrinya tersebut sedang menginap di rumah orang tuanya dengan pesan, cepat pulang nanti tidak sempat. Hal ini tentunya tidak dimengerti oleh siapapun maksud isi perkataan itu. Selain itu pula sebelum berangkat ke Karangintan ia berkata pula, nanti banyak orang, nanti banyak orang. Demikian perkataan itu. Lalu berangkatlah ia menuju Karangintan. Setibanya di Karangintan maka dalam acara tersebut ia membaca doa, yang kemudian lalu ia mendadak sakit sehingga mengakibatkan wafatnya pada hari Jumat di Karangintan tanggal 13 Zulkaadah 1375 Hijriah. Bertepatan tanggal 21 Juni tahun 1956 Masehi, jam 12 siang. Pada saat Tuan Guru Haji Zainal Ilmi wafat keadaan sedang musim kemarau, tanah serta sungai kering. Sehingga untuk dimakamkan di Kalampayan di samping makam orang tuanya mendapat kendala yang cukup berarti, karena untuk ke Kalampayan tidak bisa menggunakan perahu. Maka terpaksa harus dibawa dengan jalan kaki, karena itu banyaklah yang berinisiatif hendak memakamkan jasadnya ke tempat lain, misalnya di kampung dalam pagar, dan ada pula dari kalangan ABRI yakni Bapak Hasan Basri mengusulkan agar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana, karena ia dianggap sebagai sesepuh angkatan bersenjata dan wafat dalam keadaan menjalankan tugas, maka sangat wajar apabila dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Oleh ahli waris usulan tersebut diterima dengan senang hati disertai rasa penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak yang mengusulkan. Namun ahli waris tetap menghendaki jasad almarhum dimakamkan berdekatan dengan datuknya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka tak disangka dan tak diduga pada malam Sabtu hujan turun dengan derasnya sehingga sungai yang tadinya kering menjadi berair dan dapatlah dilalui oleh perahu serta rombongan sanak keluarga yang mengiringi jenazah Tuan Guru Haji Zainal Ilmi ke Kalampayan. Maka pada hari Sabtu tanggal 14 Zulkaadah 1375 Hijriah atau tanggal 22 Juni tahun 1956 Masehi dengan suasana haru dan penuh hikmat dilaksanakanlah pemakamannya di samping makam orang tuanya Kiai Haji Abdus Samad di Kalampayan, Martapura.